Selamat siang. Selamat siang atau selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang yang mulia. Bagi saya selamat pagi, karena saya belum makan siang. Selamat pagi yang mulia. Selamat pagi. Jalan-jalan ke Pondok Bambu. Cakep. Hampir beli gado-gado di tengah jalan. Ada apa hai ratuku? Jangan ragu, silakan bicara. Hamba sejak pagi sibuk menyiapkan persembahan untuk para dewa. Yang mulia, sekarang izinkan hamba mengajak yang mulia raja untuk pergi mempersembahkan korban kepada para dewa Baal dan memohon keselamatan untuk yang mulia raja dan seluruh kerajaan. Memang harus banget ya kita pergi menyembah dewa Baal. Tentu saja yang mulia. Selain itu, yang mulia juga hendaknya membuat patung Asyera demi kesejahteraan kita dan bangsa Israel. Baiklah. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, seorang nabi Tuhan, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Apa kau bilang? Pergi kau. datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai kering. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Di tengah masa kekeringan, Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." "Ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya. Ibu, bawakanlah juga sedikit roti." Demi Tuhan Allahmu yang hidup, maaf Tuan, aku tidak memiliki roti. Aku hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli untuk aku dan anakku makan. Setelah itu habis, maka kami akan mati karena tidak ada lagi yang bisa kami makan. "Jangan takut, Ibu. Pulanglah. Buatkan saja dahulu untuk aku sepotong roti bundar kecil. Setelah itu baru kau buat untukmu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Baiklah, akan kubuatkan roti untukmu. Ibu, mengapa ibu membuatkan roti untuknya? Aku juga lapar, Bu. Nanti ibu buatin juga buat kamu ya, tapi kamu harus sabar. Sabar itu capek, sabar itu kesal, tapi sabar itu indah. Iya, tapi kapan aku makan rotinya? Ya, sabar aja.
Bagaimana mungkin kamu masih mempunyai roti? Iya, sejak Nabi itu datang, minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan kami tidak pernah habis. Jadi ibuku bisa terus membuat roti. Emang boleh ya sehalu itu? Mana mungkin? Ini minyaknya habis. Coba tuang lagi. Wah, benar, tidak habis-habis. Sungguh luar biasa. Sesudah itu, anak perempuan tersebut jatuh sakit. Sakitnya amat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Apa maksud kedatanganmu padaku? Apa kau datang hanya untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Berikan anakmu padaku. Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpahkan kemalangan atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ya Tuhan Allahku, kembalikanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ibu, ini anakmu, dia sudah hidup. Anakku, ibu, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Selama 3 tahun, hujan tidak pernah turun. Kelaparan berat terjadi di Samaria. Datanglah firman Tuhan pada Elia untuk memperlihatkan dirinya pada Ahab, sebab Tuhan hendak memberi hujan ke atas bumi. Engkau kali itu yang mencelakakan Israel? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan seluruh kaum keluargamu. Sebab engkau telah meninggalkan perintah Allah dan engkau telah mengikuti Baal. Sebab itu suruhlah berkumpul di Gunung Karmel semua orang Israel, juga semua nabi-nabi Baal dan nabi Asyera yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan berjamah hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah Dia. Berikanlah kepada kami masing-masing 1 ekor lembu jantan, memotongnya dan menaruhnya ke atas kayu api yang tidak menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Pengawal, siapa lembu? Pinjam dulu dong 100. Apa? Agar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu dong 100. Maaf, tidak ada. Ya Allah, turunkanlah api. Ya Allah, turunkanlah api. Wir ya, bluk cak. Wir ya, bluk cak. Baalmu lagi tidur kali. Panggil lebih keras. Ya Allah, turunkanlah api. Ya Allah, turunkanlah api. Wir ya, bluk cak. Wir ya, bluk cak. Ya Tuhan Allah Abraham,
Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Setelah itu, ditangkaplah seluruh nabi-nabi Baal dan mereka disembelih di sana. Tidak lama kemudian, turunlah hujan. Elia adalah orang biasa, sama seperti kita. Tetapi dengan berani, Elia menyampaikan kebenaran Tuhan. Walaupun saat yang lain beribadah kepada Baal, saat hanya dia sendiri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, dan saat nyawanya dikejar untuk dibinasakan. Kalau nanti Tuhan bertanya, apakah kerja kita di sini? Adakah Tuhan akan mendapati kita bekerja seperti Elia yang berani memberitakan firman, baik atau tidak baik waktu?